Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 2 tentang wujud benda, pembelajaran 4-6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam wujud benda cair dan gas. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan arti, manfaat, dan contoh beragam dari gotong royong. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui arti, ciri, dan pola hidup sederhana. Nah, mari kita simak ke materi pembelajarannya ya. Benda cair. Perhatikan gambar berikut ini. Ada air, minyak, dan juga susu. Nah, ini semua merupakan contoh benda cair. Namun masih banyak ya contoh benda cair yang lainnya. Tahukah kalian sifat-sifat benda cair itu apa saja? Perhatikan ya, sifat-sifat benda cair. Yang pertama yaitu bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, memiliki volume yang tetap dan tidak dapat dipegang. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari benda cair, sekarang kita akan mempelajari benda gas. Lani dan teman-teman senang bermain balon. Bentuk balon bermacam-macam. Amatilah bentuk balon yang berada di samping. Nah, menurut kalian, apakah yang mengisi balon tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang mengisi balon tersebut adalah udara. Karena di dalam balon tersebut terdapat udara. Nah, udara yang di dalam balon tersebutlah yang termasuk benda yang berwujud gas. Selanjutnya yaitu sifat-sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk benda gas selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Yang kedua yaitu volume benda gas selalu berubah dan memenuhi ruangan di tempatnya. Yang ketiga, benda gas mengalir ke segala arah dan tidak dapat dipegang. Nah, perhatikan cerita di bawah ini ya. Teras rumah Tina kotor terkena percikan air hujan. Ibu, ayah, Nina, dan adik pun bergotong royong membersihkan rumah. Ada yang bertugas membersihkan bagian dalam rumah, ada yang bertugas membersihkan teras, sehingga pekerjaan pun menjadi cepat selesai, karena dikerjakan secara bersama-sama. Lalu, tahukah kalian apa itu gotong royong? Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Dengan gotong royong, pekerjaan pun menjadi cepat selesai. Nah, berikut ini terdapat contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sebutkan ya. Yang pertama ada gotong royong membangun pos kamling. Yang kedua, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Lalu, apa saja sih manfaat gotong royong? Nah, ini dia manfaat gotong royong yang pertama, yaitu menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan.
Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh bentuk gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Tentu kalian sudah banyak yang tahu ya. Berikut ini contohnya. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong memperbaiki jalanan yang rusak. Yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Yang keempat, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Dan yang terakhir, gotong royong membantu korban bencana alam. Dan masih banyak yang lainnya contoh bentuk gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita. Setiap hari, Deli memasukkan sisa uang jajannya ke dalam celengan. Deli selalu menyisakan uang jajannya untuk ditabung. Deli tidak pernah berlebihan. Sikap yang ditunjukkan Deli merupakan contoh hidup sederhana. Lalu, apakah yang dimaksud hidup sederhana? Perhatikan ya, hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Orang yang hidupnya sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi dia menyesuaikan kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri dan pola hidup sederhana. Yang pertama yaitu tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Yang keempat, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, bersikap hemat dan cermat. Nah, jadi kita semua ini anak-anak harus melakukan pola hidup sederhana agar kita menjadi hemat dan juga dermawan. Baik anak-anak, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.